Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, serta rekan-rekan yang kami cintai, izinkan kami dari kelompok 8 2 EPGSD akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis buku tematik 7 kelas 3. Anggota kelompok 8 diantaranya yang pertama ada Nandita Putri Suwandi dengan NIM 2005343, Amel Fitriani 2008566, Mita Maulani 2008947, dan terakhir Siti Utami Mutmainah dengan NIM 2009349. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama, gambaran umum terhadap buku tematik 7 kelas 3, kedua, materi pembelajaran IPS pada buku tematik 7 kelas 3, 3. Pengembangan karakter dan kognitif dalam setiap subtema pembelajaran, yang terakhir metode dan penyampaian pembelajaran buku tematik 7 kelas 3. Langsung saja kepada pematerian pertama mengenai gambaran umum buku tematik 7 kelas 3 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Maulani dengan NIM 2008947. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum buku tematik 7 kelas 3. Perkembangan teknologi yang melesat menimbulkan perubahan yang sangat signifikan. Muatan materi dalam buku tematik 7 ini memuat mengenai perkembangan teknologi yang beriringan dengan revolusi 4.0 yang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam menyesuaikan sistemnya dengan perkembangan zaman yang pesat ini. Bukan rahasia umum bahwasannya implikasi dari industri 4.0 berdampak pada aspek pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah dasar. Sekolah dasar adalah awal dari penanaman konsep ilmu pengetahuan, sehingga sangat berpengaruh akan perkembangan siswa yang pada tahap selanjutnya. Banyak anak-anak yang menyalahgunakan teknologi khususnya pada gadget. Terlebih, pada masa pandemi seperti ini, segala sesuatu aktivitas menggunakan teknologi. Buku tematik merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan nilai-nilai karakter yang berfungsi sebagai buku panduan sekaligus buku aktivitas dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta didik dapat terlibat secara aktif dan mudah dalam menguasai kompetensi tertentu yang akan dicapai. Di dalam buku siswa tematik ini, terdapat aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang akan sering dibaca dan dikerjakan oleh peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Buku tematik ini dapat mempengaruhi perilaku pada peserta didik, sehingga untuk mengetahui hal tersebut yang telah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, perubahan kebijakan 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pada standar kompetensi lulusan SKL, standar isi, standar proses, dan standar penelitian. Proses kebijakan tersebut dalam rangka mempersiapkan generasi yang kreatif, inovatif, produktif, dan efektif, yang mampu membawa bangsa Indonesia lebih maju dan berpandangan di masa yang akan datang. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Uraian kompetensi inti tiap-tiap tingkatan di sekolah dasar berbeda-beda. Seperti pada buku tematik 7 kelas 3, memiliki kompetensi dari setiap subtema yang ada pada buku tematik 7 kelas 3. Perkembangan teknologi, yaitu dalam buku ini terdapat 4 subtema. Yang pertama ada perkembangan teknologi produksi pangan, yang kedua ada perkembangan teknologi produksi sandang, yang ketiga ada perkembangan teknologi komunikasi, yang keempat ada perkembangan teknologi transportasi. Dalam setiap subbab terdapat materi mengenai PPKN, matematika, bahasa Indonesia, SBDP, dan PJOK. Buku tematik kelas 3 ini mengenai perkembangan teknologi terdiri dari 4 subtema, dan di dalam buku ini terdiri dari beberapa mata pelajaran seperti PPKN, bahasa Indonesia, matematika, SBDP, dan PJOK. Kegiatan pembelajaran di buku ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada buku ini menggunakan metode permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas
pengumpulan data melalui observasi, tanya jawab, eksperimen, mengolah informasi atau data, dan komunikasi. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah, dan mengembangkan karakter peserta didik. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah dengan banyak bertanya, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran diharapkan diarahkan untuk melatih berpikir analitis seperti peserta didik diajarkan bagaimana mengambil suatu keputusan, bukan berpikir mekanistis yang rutin dengan hanya mendengarkan dan menghafal semata. Kegiatan saintifik. Di dalam buku tematik 7 kelas 3 ini terdapat berbagai macam kegiatan saintifik, yaitu yang pertama ada mengamati, seperti ayo membaca dan ayo mengamati. Di setiap subbab buku tematik 7 kelas 3 ini ada kegiatan yang dinamakan dengan ayo membaca dan ayo mengamati. Lalu yang kedua ada mencoba, seperti ayo berlatih, ayo mencoba, ayo berkreasi, ayo menari, ayo bernyanyi, dan ayo bermain peran. Yang ketiga, menalar, seperti kegiatan ayo berdiskusi. Dan yang keempat, mengomunikasikan, seperti ayo menulis dan ayo bercerita. Bismillahirrahmanirrahim, saya Nandita Putri Aswandi dengan NIM 2005343 akan mencoba menjelaskan mengenai materi pembelajaran IPS buku tematik 7 kelas 3. Yang pertama ada subtema 1. Subtema 1 ini membahas mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Pada subtema ini terdapat 6 pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas 3 yang memuat beberapa pembelajaran baik dari uji kemampuan siswa, materi maupun kegiatan. Di dalam pembelajaran ke-1 membahas mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Siswa memahami apa saja kegunaan dari teknologi pangan. Siswa juga belajar mengolah makanan menggunakan teknologi yang ada. Di dalam pembelajaran kedua, siswa belajar untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi menggunakan teknologi yang ada supaya lebih mudah. Siswa juga belajar untuk menghargai beragam kebiasaan teman-temannya. Di dalam pembelajaran ketiga, siswa mempelajari macam-macam cara mengolah bahan makanan. Di dalam pembelajaran 4, siswa mengenal berbagai macam makanan dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Selain mengenal makanan dari berbagai daerah, siswa juga mengenal pakaian adat dan kebudayaan dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Di dalam pembelajaran kelima, siswa mengetahui bagaimana cara mengolah susu sapi menggunakan teknologi pangan, sehingga dapat menciptakan berbagai makanan. Siswa juga mengetahui manfaat dari teknologi pangan untuk mengolah makanan. Siswa juga memahami macam-macam ciri dan sifat setiap individu, sehingga siswa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Di dalam pembelajaran ke-6, siswa belajar mengolah kacang kedelai menggunakan teknologi pangan. Di dalam ayo mengamati, memperlihatkan Siti dan teman-temannya membuat tempe dengan bekerja sama, sehingga dapat melatih kekompakan dan kerjasama siswa. Kedua, ada subtema 2. Subtema 2 ini membahas mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Pada subtema ini terdapat 6 pembelajaran juga. Pembelajaran 1, siswa mengenal berbagai macam bahan dasar pakaian, dan juga dapat membedakan bahan pakaian untuk musim panas, musim dingin, dan musim lainnya. Di dalam pembelajaran 2, siswa mempelajari cara mengolah bahan dasar pakaian menjadi pakaian jadi. Siswa juga mengetahui perkembangan cara mengolah pakaian yang mulanya dijahit menggunakan tangan, saat ini menggunakan teknologi, sehingga dapat menggunakan mesin jahit modern. Di dalam pembelajaran 3, siswa dapat mengenal, membedakan, dan mengelompokkan berbagai macam kain adat yang ada di Indonesia. Di dalam pembelajaran keempat, siswa dapat mengenal dan membedakan jenis-jenis pakaian. Siswa juga belajar menghargai perbedaan cara pakaian temannya. Di dalam pembelajaran 5, siswa dapat mengetahui cara mengolah pakaian dari bahan dasar sampai diperjualbelikan di pasar, sehingga siswa dapat menghormati dan menghargai orang-orang yang telah mengolah bahan dasar pakaian hingga menjadi pakaian. Dan yang terakhir, di pembelajaran 6, siswa dapat mengenal pakaian dari berbagai profesi. Siswa belajar untuk mengungkapkan pendapat dengan cara bercerita kepada teman-temannya. Siswa juga tahu perbuatan apa yang harus dihindari dan apa sih perbuatan yang harus dilakukan untuk menghadapi perbedaan.
3 ada subtema 3. Subtema 3 ini membahas mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi. Nah, di dalam subtema 3 ini terdapat 6 pembelajaran. Pembelajaran 1, siswa mengetahui sejarah teknologi komunikasi. Siswa juga belajar untuk membaca dengan teliti untuk menentukan ide pokok. Selanjutnya, pembelajaran 2, siswa dapat mengenal dan membedakan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Siswa juga mempraktikkan berkomunikasi secara langsung dengan metode berdiskusi. Siswa mengetahui macam-macam sifat dan ciri seseorang yang termasuk ke dalam keberagaman. Siswa juga menghargai perbedaan dengan temannya. Pembelajaran 3, siswa mengetahui sejarah telepon sebagai teknologi komunikasi. Siswa membuat sebuah alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Siswa juga belajar untuk memberikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Di dalam pembelajaran 4, siswa belajar untuk mendengarkan orang lain. Siswa paham manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi. Siswa juga belajar untuk bekerja sama walaupun memiliki sifat dan kemampuan yang berbeda-beda. Di dalam pembelajaran 5, siswa dapat menemukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi. Siswa belajar mengamati bermacam-macam budaya di Indonesia. Siswa juga mencari tahu kekhasan yang ada di daerahnya. Dan yang terakhir, di dalam pembelajaran 6, siswa dapat menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini. Siswa berdiskusi akibat dari adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Siswa juga mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir ada subtema 4 yang membahas mengenai perkembangan teknologi transportasi. Pada subtema ini terdapat 6 pembelajaran juga untuk siswa sekolah dasar kelas 2 yang memuat beberapa pembelajaran baik dari uji kemampuan siswa, materi maupun kegiatan. Pembelajaran 1, siswa dapat mengurutkan perkembangan transportasi yang dapat digunakan ketika berpergian. Di dalam pembelajaran 2, siswa belajar percaya diri ketika berkenalan dengan orang baru. Siswa juga belajar untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Di dalam pembelajaran 3, siswa mengetahui dan mengingat jenis-jenis alat transportasi. Siswa dianjurkan untuk mencoba menaiki alat transportasi, sehingga siswa dapat bersyukur atas perkembangan transportasi. Pembelajaran 4, siswa memperkenalkan jenis alat transportasi di tempat tinggalnya. Siswa juga belajar untuk menghargai temannya yang berbeda pendapat. Pembelajaran 5, siswa dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan alat transportasi. Siswa juga belajar untuk mengemukakan pendapatnya. Dan yang terakhir, pembelajaran 6, siswa mengetahui alat transportasi khusus sesuai dengan manfaat serta kebutuhannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai pengembangan karakter dan kognitif siswa dalam buku tematik 7 kelas 3 akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Utami Mutmainah dengan NIM 2009349. Nah, teman-teman, pendidikan karakter perlu dikembangkan kepada peserta didik. Mengapa? Karena suatu bangsa akan baik jika karakter generasi mudanya baik. Sebagaimana dalam fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, menurut Sakti 2018 halaman 4, ada 18 pendidikan karakter yang harus ditanamkan dalam pendidikan sekolah dasar. Di antaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, begitu juga dengan pengembangan kognitif. Pada fase anak usia dasar, perkembangan kognitif anak memiliki tingkatan yang berbeda dimulai dari usia 7-12 tahun ke atas. Pada fase ini, perkembangan kognitif anak berada dalam fase operasional konkret, yaitu fase ketika usia anak antara 7-11 tahun, dan fase operasional formal, yaitu ketika anak usia 11-12 tahun ke atas.
Nah, perkembangan kognitif setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang cepat dan juga ada yang lambat. Nah, perbedaan tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya asupan gizi, menurut Gunarsa 2008. Nah, pada buku tematik kelas 7, kelas 3 ini yang berjudul Perkembangan Teknologi, terdapat pengembangan karakter dan kognitif pada peserta didik yang terbagi dalam 4 subtema. Di antaranya yang subtema pertama mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Di pembelajaran 1 ada pengembangan karakter yang dapat siswa kembangkan, yaitu kerja keras. Bahwa untuk menghasilkan suatu makanan pasti terdapat cara atau tahapan proses yang harus dilakukan terlebih dahulu. Seperti pada gambar, siswa bernama Edo itu mengajak teman-temannya untuk belajar membuat tahu oleh ibunya. Sedangkan kognitif siswa di sini adalah dituntut untuk memahami teks, kemudian menjawab pertanyaan yang sesuai pada teks. Lalu, pengembangan karakter pada subtema 1 pembelajaran 2, ada siswa itu diminta untuk melakukan wawancara pada teman atau gurunya, kemudian menganalisisnya apakah kesukaan mereka sama atau tidak. Lalu siswa juga diajarkan untuk memahami dan menerima bahwa kesukaan setiap orang itu berbeda-beda. Sedangkan kognitif siswa di sini yaitu dengan mengamati gambar makanan, kemudian siswa dapat menuliskan jawabannya pada kolom yang tersedia pada buku tematik itu. Selanjutnya pada pembelajaran 3, pengembangan karakter pada penelitian ini adalah melalui teks bacaan mengenai manusia itu butuh makanan terus-menerus. Jadi siswa di sini itu diperintahkan untuk sadar diri terhadap ketersediaan makanan melalui teknologi pangan agar membuat jenis makanan baru dan bisa disimpan tahan lama. Sedangkan kognitifnya siswa di sini, siswa itu diperintahkan untuk mengelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Selanjutnya pada pembelajaran keempat, pengembangan karakternya adalah siswa memahami perbedaan dan keberagaman jenis makanan Indonesia, sedangkan pengembangan kognitifnya siswa ditugaskan untuk mengamati mana makanan yang termasuk teknologi pangan dan yang dapat diawetkan tahan lama. Selanjutnya, pengembangan karakter pada subtema 2 pembelajaran 1 ini adalah siswa diperintahkan untuk berkreativitas dengan menggunting dan melipat kertas agar simetris. Sedangkan pengembangan kognitifnya adalah siswa bisa menemukan isi cerita atau ide pokok pada setiap paragraf. Lalu di pengembangan karakter pada subtema 2 pembelajaran 2 ini adalah siswa diperintahkan untuk mengamati dan memahami pada gambar bahwa mereka itu saling bekerja sama dalam membuat pakaian, pekerjaan yang berjasa dan beragam-ragam. Kemudian, dalam pengembangan kognitifnya, siswa diperintahkan untuk menuliskan dengan mengamati gambar tadi untuk menuliskan pekerjaan dan tugas apa yang dilakukannya. Selanjutnya, pengembangan karakter pada subtema 2 pembelajaran 3 adalah siswa dapat mengetahui bahwa batik adalah kain adat Indonesia yang begitu indah, dan siswa juga diajarkan sebagai warga negaranya itu harus berbangga dan mencintai produk buatan bangsa sendiri. Sedangkan untuk pengembangan kognitifnya, siswa ditugaskan untuk menuliskan nama kain dan daerah asal yang diketahuinya. Nah, di pembelajaran keempat, pengembangan karakter yang dapat dikembangkannya adalah dengan mengamati, menceritakan teman-teman di sekitar rumahnya, siswa itu dapat memahami keberagaman dan perbedaannya. Sedangkan pengembangan kognitifnya, siswa dapat mengelompokkan jenis pakaian dan contoh dari jenis pakaian itu. Terakhir, pada subtema pembelajaran 5 ini, pengembangan karakter yang dapat diraih siswa yaitu siswa kelas 3 ini dapat berdiskusi dengan temannya untuk mengamati jasa apa saja yang setiap pekerja lakukan. Sedangkan pada pengembangan kognitifnya, pada pembelajaran ini siswa dapat menuliskan pekerjaan seseorang dengan mengamati pakaiannya. Selanjutnya, pada subtema 3 mengenai perkembangan produksi teknologi komunikasi, pada pembelajaran 1 ini, pengembangan karakter siswa ialah dapat memahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain. Juga siswa dapat berkomunikasi dengan temannya menggunakan teknologi karena perkembangan zaman. Sedangkan kognitifnya di sini siswa dapat menghias surat agar menarik dan disukai orang lain. Selanjutnya, di pengembangan karakter pada pembelajaran 2, siswa itu dapat memahami bahwa manusia itu memiliki sifat dan karakter berbeda-beda. Sedangkan kognitifnya, siswa dapat mengetahui mana alat komunikasi zaman dahulu dan mana alat komunikasi zaman sekarang.
Selanjutnya, pada pembelajaran 3, pengembangan karakter yang dapat dikembangkan yaitu siswa di sini dapat bekerja sama. Misalnya pada gambar Dayu dan Siti bekerja sama untuk membuat telepon kaleng. Sedangkan kognitifnya siswa di sini adalah bisa menambah keindahan suatu benda dengan menghiasnya sesuai keinginannya. Nah, pengembangan karakter pada pembelajaran keempat terdapat pada Ayo Membaca halaman 143, di mana Dayu yang sudah berenang meminjam telepon kantor kolam renang untuk meminta izin kepada ibunya untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Nah, nilai karakter yang dapat siswa ambil dari bacaan tersebut yaitu bahwa kita harus bersyukur karena zaman sekarang bisa berkomunikasi walau jarak jauh dengan adanya teknologi. Juga tidak lupa meminta izin kepada orang tua untuk melakukan suatu hal agar tidak ada kekhawatiran. Terakhir, pada pembelajaran 5, pengembangan karakter yang dapat siswa kembangkan adalah dapat mencintai tanah air, sebagaimana yang terdapat pada gambar itu berbagai macam ragam budaya Indonesia yang membuat Andi kagum akan Indonesia dengan tidak lupa mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sedangkan pengembangan kognitifnya adalah siswa dapat mengetahui nama suku, budaya, dan khas daerahnya. Terakhir, pada subtema 4 mengenai perkembangan teknologi transportasi. Nah, pada subtema 4, pembelajaran 1 ini, siswa dapat nilai karakter yang dapat bersyukur karena dengan perkembangan teknologi transportasi ini sangat memudahkan dan membantu pekerjaan manusia. Sedangkan kognitifnya, siswa mampu mengetahui perkembangan alat transportasi dari masa ke masa melalui gambar dengan memberinya nomor. Nah, pada pelajaran 2-nya, karakter yang dapat dikembangkan adalah siswa itu saling membantu. Terlihat pada gambar adalah bagaimana Benny menjaga keselamatan orang lain agar saat di pantai. Nah, sedangkan kognitifnya, siswa dapat menjawab alasan atas tindakan menjaga keselamatan tersebut. Nah, pada pengembangan karakter pada pembelajaran 3-nya yaitu siswa dapat bersyukur, sebagaimana pada gambar Udin itu bersyukur karena zaman sekarang ada kereta yang dapat mengantarkannya pulang ke rumah keluarganya yang jauh dan dengan tidak capek. Sedangkan kognitifnya, siswa dapat membedakan mana alat transportasi darat, air, dan udara. Selanjutnya, pengembangan karakter pada pelajaran 4 yaitu pentingnya menghargai perbedaan dengan bermain peran dan secara berpasangan, dan dengan memberagakan bagaimana memaksakan pendapat dan cara menjawabnya. Sedangkan pengembangan kognitifnya, siswa dapat mengetahui jenis kendaraan dan contohnya, yaitu melalui tugas Ayo Membaca pada halaman 193. Terakhir, pengembangan karakter pada pembelajaran 5 yaitu siswa dapat menceritakan dengan berani di depan kelas dengan kata-kata sendiri terkait alat transportasi yang disukai beserta manfaatnya. Sedangkan kognitifnya, siswa pada subtema ini mampu mengetahui bahwa ambulan dan mobil pemadam kebakaran itu harus didahulukan dengan mobil lain. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amel Fitriani dengan NIM 2085666. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode dan media pembelajaran buku tematik 7 kelas 3 SD. Nah, kegiatan pembelajaran di buku ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi seperti sikap, pengetahuan, juga keterampilan, yang mana dapat melalui aktivitas yang bervariasi, dengan harapan dapat meningkatkan pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquiry, kreativitas, juga pribadi yang reflektif, yang mana juga dapat mengembangkan keterampilan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta menyenangkan. Nah, di dalam buku tema ini terdapat 4 subtema, yang mana masing-masing membahas mengenai perkembangan teknologi produksi pangan, perkembangan teknologi produksi sandang, perkembangan teknologi komunikasi, dan juga perkembangan teknologi transportasi.
Nah, dalam keempat subtema ini menggunakan metode serta media yang hampir sama, seperti metodenya itu seperti mengamati, membaca, menulis, berlatih, dan lainnya. Dan media yang digunakan adalah video pembelajaran, foto, gambar, teks bacaan, teks lagu, juga barang-barang yang ada di sekitar. Nah, di mana metode dan media penyampaian pembelajaran tersebut bertujuan untuk memberitahu siswa mengenai apa itu teknologi serta bagaimana perkembangan teknologi tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.